Selamat datang di Maxert Standard Academy dengan saya Lely Rahmawati. Hai teman-teman, Maxert baru saja meluncurkan training di bawah BRCGS, yaitu ada BRCGS Profesional, BRCGS Lead Auditor, ada BRCGS Auditor, ada Conversion Site, dan beberapa hal lain. Saya mau menjelaskan mengenai kenapa kita perlu untuk mendapatkan training BRCGS Profesional. Dan di BRCGS Profesional itu ada beberapa training yang bisa diikuti. Nah, yang pertama, alasan memperkenalkan BRCGS ini, yang pertama itu BRCGS Profesional setara atau sama dengan SKKNI, tapi levelnya di level internasional. Pengakuannya di bawah brcgs.com, dan BRCGS ini diakui oleh GFSI. Jika teman-teman mengetahui mengenai Lead Auditor IRCA, International Registered Certified Auditor, itu satu level dengan BRCGS Lead Auditornya. Sedangkan BRCGS profesionalnya, saya tidak bisa membandingkan dengan yang lain kecuali dengan SKKNI, tapi di level internasional. Alasan kedua, trainingnya ini harus dilakukan di bawah ATP atau Approved Training Partner. Dan maksud saya, Lely Rahmawati, sudah terregister di ATP dan sudah membuat jadwal yang ada di ATP yang dapat diikuti oleh orang Indonesia. Tapi tidak terbatas hanya orang Indonesia. Alhamdulillah kemarin mendapatkan informasi bahwa dari Malaysia pun mau ikut training. Jadi buat teman-teman yang mau ikut BRCGS profesional ataupun lead auditor, jangan sungkan-sungkan. Karena yang ikutan nggak cuma orang Indonesia, jadi bisa bertemu dengan banyak peserta lain dari luar Indonesia. Kemudian yang kedua ini, BRCGS ATP ini akan mengeluarkan sertifikat, tapi sertifikatnya bukan kita yang ngeluarin, jadi bukan maksud Standard Academy, melainkan adalah BRCGS. Sehingga kalau misalnya teman-teman adalah dosen nih, dari dosen kita kan suka ngisi sister tuh. Nah, sister itu kita dapat poinnya yang biasanya kalau lokal atau national training itu kan poinnya 3. Kalau di sister, kalau mengikuti training yang levelnya internasional itu mendapatkan poinnya 6. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang lain nih, yang misalnya ASN ini dituntut untuk bisa semuanya fungsional. Jadi sebagian besar yang tidak menjabat adalah ASN fungsional. Nah, fungsional ini untuk bisa mendapatkan pengukuran kinerjanya setiap tahun, salah satu yang diukur adalah kegiatan workshop atau training yang diikuti. Nah, workshop atau training yang diikuti, kalau kita mengikuti yang levelnya internasional, itu dapat poinnya kalau nggak salah sekitar 15. Jadi compare dengan national training, ini mendapatkan poin yang lebih tinggi tentunya. Jadi BRCGS profesional ini nggak cuma buat orang-orang industri, tapi juga bisa untuk ASN ataupun dosen. Dan itu bisa mendapatkan poin baik di sister maupun di fungsionalnya ASN. Terus yang ketiga, ini yang paling penting yang harus diceritakan, itu adalah profilnya terpampang di website BRCGS gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya waktu, bisa mengunjungi brcgs.com, terus dicari di kolom training. Nah, training itu ada kolom kolom terakhirnya itu terkait dengan BRCGS profesional. Itu diklik, nanti masuk ke halamannya. Dari halamannya kita ketemu dengan Global Success Story untuk BRCGS profesional. Di situ ada sekitar 114 orang dari seluruh dunia dengan profil yang dipampang dalam bentuk PDF di website yang berisi tentang jabatannya di perusahaan, kemudian alasan mengapa mengambil BRCGS profesional, dampaknya terhadap karir mereka, terus pengalaman dan peningkatan karirnya nih ketika dia mendapatkan training BRCGS. Ada yang dia 9 tahun di industri pangan, kemudian setelah mendapatkan BRCGS profesional, dia akhirnya bekerja menjadi manajer di Walmart. Oh, it's so incredible kan? Kemudian di situ juga menginformasikan mengenai edukasi kita apa, dan kira-kira nih ambisi karir kita tuh kayak apa sih untuk masa depan. So, teman-teman itu kayak belum diwawancara sama company, sama perusahaan yang mau meng-hire teman-teman, itu sudah terpampang profilnya di organisasi internasional. Tuh keren banget nggak sih? Terus yang keempat, di websitenya BRCGS nih, dari sekitar 114 orang yang terdaftar, itu belum ada orang Indonesianya. Siapa tahu teman-teman di sini bisa menjadi pionir atau orang pertama yang mendapatkan BRCGS profesional. Terus yang kelima, ini yang juga mungkin banyak yang orang-orang mengejar, dan maksud Standard Academy ini punya cita-cita nih, bahwa kami ingin agar produk and person go internasional. Dan pembuktiannya seperti apa? Artinya ketika seorang yang sudah mendapatkan training dari kami, kemudian trainingnya terregister di BRCGS, orang tersebut mendapatkan
atau award sebagai BRCGS profesional, atau di-approve gitu ya, menjadi BRCGS profesional, dia punya kesempatan bekerja. Itu nggak cuma di Indonesia, jadi bisa di berbagai perusahaan. Dan yang misalnya teman-teman tadinya kerjanya di perusahaan pangan, bisa jadi masuk ke perusahaan pakan, kemasan, trading, storage and distribution, kemudian consumer goods, dan lain-lain. Dan itu nggak terbatas cuma di Indonesia. Jadi bisa jadi teman-teman bisa mendaftar di perusahaan di Malaysia, di Thailand, di Singapura, Australia mungkin ada yang mau, atau di New Zealand, di UK, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Nah, ada salah satu kisah juga di mana saya juga melihat gitu ya, dari daftar BRCGS profesional tersebut, ada yang move dari satu negara misalnya kayak sepertinya Amerika Selatan gitu ya, terus tidaknya dapat di-hire sama negara perusahaan di UK, dan itu keren banget. Dan mungkin teman-teman di PPI ini yang sudah kuliah di UK atau di negara maju gitu ya, mau mendaftar bekerja, atau yang teman-teman dari IULI misalnya yang sudah lulus dari IULI kemudian mau kerja di Jerman, nah ini juga bisa digunakan di perusahaan di Jerman untuk apply di perusahaan Jerman untuk bekerja di sana gitu ya. Itu ya kesempatan yang kelima, itu alasan yang kelima maksudnya. Yang keenam, ketika menjadi BRCGS profesional itu diharapkan teman-teman itu punya minimal 20 poin yang dikumpulkan, dan itu harus dipelihara secara berkesinambungan untuk peningkatan kompetensi, dan kita menjadi fokus kepada masa depan kita mau jadi apa. Saya sendiri misalnya mau jadi food safety, flavor and nutritionist di tingkat nasional dan internasional. Dan kalau teman-teman punya cita-cita, dengan 20 poin yang kita terus kumpulkan, kita upgrade kompetensinya, maka cita-cita teman-teman bisa tercapai. Dan di BRCGS profesional sendiri tidak meminta bahwa teman-teman ini harus S2, S3 gitu ya. Jadi karena dia adalah sertifikasi person, otomatis yang diharapkan minimal sarjana, tapi peningkatan kompetensinya melalui training dan juga pengalaman bekerja di industri atau mengkonsultani industri. Terus yang bisa diikuti nih dari BRCGS profesional ini apa training-trainingnya. Jadi di Maxert Standard Academy kami sudah meluncurkan sekitar 14 training, dan di situ ada pengkategorian, nggak semuanya 14-nya harus diikuti ya. Jadi ada hal-hal yang pakai atau judulnya, jadi misalnya lead auditor atau site training, itu bisa menjadi salah satu persyaratan berapa poin. Kemudian ada poin lainnya, ada risk assessment, ada validation verification misalnya trainingnya, terus ada training terkait dengan food fraud, ada training yang terkait dengan hal lainnya, HACCP, HRPC gitu ya. Itu diikuti, nanti ada jam atau kelasnya berapa hari, itu yang akan dikalkulasi untuk menjadi BRCGS profesional. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak hanya dari training, pengalaman kerja teman-teman pun akan menjadi pertimbangan untuk menjadi BRCGS profesional. Kenapa sih perusahaan harus ataupun diharapkan untuk punya BRCGS profesional di dalam instansinya atau di organisasinya? Gini, jadi kalau lead auditor atau auditor datang ke perusahaan gitu ya, sesungguhnya bekerja adalah untuk melihat sesuai atau tidak sesuai saja. Auditor tidak bisa menjadi, tidak boleh kata-katanya tidak boleh menjadi penasehat untuk perusahaan. Jadi misalnya kalau perusahaan bilang ini solusinya apa, itu sebetulnya tidak bisa ditanyakan kepada lead auditor, karena auditor itu hanya melihat sesuai atau tidak sesuai. Kalau waktu saya training dengan Mark Dehlov dulu 2019, beliau bilang bahwa sebagai auditor kita hanya menjadi reporter. Nah, kalau di Indonesia kadang-kadang auditor ini ditanya lebih banyak gitu ya. Padahal kita tidak boleh menyatakan lebih dari sebagai seorang reporter untuk memperlihatkan bahwa ini sesuai atau tidak sesuai. Jadi tidak boleh melebih-lebihkan dari itu gitu ya. Karena yang memberikan keputusan terhadap suatu site disertifikasi atau tidak itu bukan pada auditornya, tapi certifier yang akan menetapkan gitu. Jadi auditor hanya merekomendasikan. Terus jadi ketika misalnya si perusahaan ini punya BRCGS profesional, otomatis improvement gitu ya, perbaikan berkelanjutan di dalam perusahaan itu berjalan day to day gitu ya, dailynya berjalan, orangnya punya pemeliharaan terhadap kompetensinya. Kemudian di dalam BRCGS pun ada BRCGS partisipan namanya, kita bisa berdiskusi di sana, termasuk misalnya kalau misalnya menjadi a part of Maxert Standard Academy, tentu saya juga dengan senang hati bisa berdiskusi dengan teman-teman semuanya gitu ya, kita sharing knowledge-nya sama-sama dan kita bisa cari solusi sama-sama. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Kami mengharapkan bisa membantu SMA sukses ekspor, product and person go international. Sampai ketemu di sesi berikutnya.